Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Mas. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah, yang penting sehat. Oke anak-anak, untuk mengawali pembelajaran di pagi hari ini ya, untuk meja kursi yang belum rapi dirapikan dulu ya, baju yang keluar dimasukkan terlebih dahulu. Sudah rapi semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah silahkan ketua kelas untuk memimpin doa di pagi hari ini. Silakan Mas Reza. Di tempat duduk siap gerak. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, sebelum masuk ke pembelajaran, Pak Rohmat absen terlebih dahulu ya. Anju masuk, hadir, oke. Kemudian Fani masuk, oke. Kinanti masuk, oke. Masuk semuanya ya. Nah, nihil semuanya ya. Alhamdulillah, berarti sehat semuanya. Untuk selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Silahkan semua berdiri terlebih dahulu. Silakan untuk duduk kembali. Ya anak-anak, untuk mengingat pembelajaran di minggu yang lalu, mungkin masih ada yang ingat ya pembelajaran yang di minggu yang lalu. Apa ada yang masih ingat pembelajaran di minggu yang lalu? Saya, Pak. Ya, Tasya, silahkan. Tentang menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba, Pak. Ya, bagus sekali, tepuk tangan buat Tasya. Oke. Oke, bagus sekali ya, Tasya masih ingat pembelajaran di minggu yang lalu. Ya, jadi daya ingat kalian masih luas. Hari ini kita akan mempelajari tentang pergaulan bebas ya, larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran di pagi hari ini ya, anak-anak nanti diharapkan ya dapat mengetahui ya, dapat menganalisis hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, dan juga anak-anak nanti dapat menyajikan paparan mengenai bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan tepat. Oke anak-anak, untuk selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, Pak Rohmat ada sedikit pertanyaan buat kalian untuk lebih mengetahui tentang larangan perbuatan zina dan pergaulan bebas ya. Nanti yang tahu langsung tunjuk jari gitu ya. Apa yang kalian pahami tentang pergaulan bebas? Saya, Pak. Oh ya, Nisa, silahkan. Bergaul tanpa ada batasannya, Pak. Bergaul tanpa ada batasannya. Bagus sekali, tepuk tangan buat Nisa. Kemudian yang berikutnya, apakah kalian menyetujui ya, setuju atau tidak ya tentang pergaulan bebas, dan jelaskan mengapa? Saya, Pak. Oh ya, silahkan Muti. Tidak setuju karena melanggar aturan agama. Karena melanggar peraturan agama. Bagus sekali, tepuk tangan buat Muti ya. Nah, itu jawaban teman kalian itu sudah bagus ya, tapi belum begitu cermat ya. Jadi biar lebih jelasnya, mari kita
mempelajari tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya. Di sini ada sedikit video ya yang berkaitan tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Bisa dilihat dulu ya. Oke, itu anak-anak sedikit video pembelajaran berkaitan dengan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, tuh ya. Jadi jelas ya, dilarang ya bergaul dengan bebas ya, dan dilarang juga melakukan zina. Nah, biar lebih jelasnya, mari kita pelajari bersama-sama tentang pengertian pergaulan bebas dan perbuatan zina. Mungkin ada yang tahu? Saya, Pak. Oh ya, silakan Dias. Secara bahasa, zina berasal dari kata zana yasni yang artinya hubungan pacaran, persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukhalaf atau balik tanpa akad nikah yang sah. Jadi zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Oke, bagus sekali, tepuk tangan buat Dias. Ya. Nah, ya. Jadi itu ya anak-anak, berkaitan dengan pengertian larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina ya. Itu dijelaskan di Al-Qur'an surat Al-Isra ya, ayat 32 ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Nah, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina ya. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ya. Jadi ya intinya kalian jangan sampai terjerumus ya ke suatu perbuatan pergaulan bebas dan zina. Nah, sudah paham semuanya? Oke, kalau sudah paham semuanya ya, untuk tugas kalian hari ini ya, yaitu kalian sudah dibagi menjadi 3 kelompok ya, sesuai dengan pilihan kalian di hari kemarin ya. Pak Romat kemarin sudah membagikan kelompok ya. Kalian sudah memilih kelompoknya masing-masing ya. Ada yang kelompok visual, ada kelompok audio, dan ada kelompok kinestetik. Nah, tugas kalian ya, tugas kalian yang kelompok audio itu menjelaskan tentang pengertian zina ya. Kemudian yang kelompok visual itu mengurutkan hukum bagi para yang melanggar pergaulan bebas dan zina. Kemudian yang kelompok kinestetik itu mempraktekkan cara menghindari perilaku pergaulan bebas ya. Jadi ada 3 kelompok ya, kelompok audio, kelompok visual, dan kelompok kinestetik. Sudah mengelompok semuanya ya? Oke, kalau sudah mengelompok semuanya ya, silahkan kalian kerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Kene ku praktek nih ya, praktek nih pergaulan bebas. Kamu sama siapa tadi ya? Ibaratnya berduaan nanti di sana. Gitu ya. Oke, sudah jadi semuanya? Oke, kalau sudah jadi ya, silakan per kelompok maju satu persatu untuk menjelaskan hasil dari pekerjaan kelompoknya. Kelompok yang pertama yaitu
kelompok audio, silahkan maju ke depan untuk kelompok audio. Saya akan menjelaskan hasil dari kelompok audio. Menjelaskan tentang pengertian zina. Secara bahasa, zina berasal dari kata zana yasni yang artinya hubungan persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mualaf atau balik tanpa akad nikah yang sah. Jadi zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Isra ayat 32. Artinya? Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang terburuk. Ya. Itu penjelasan dari kelompok 1. Ya, sudah jelas semuanya ya. Oke. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali. Kemudian untuk kelompok visual, ya, silahkan maju, ya. Hasil dari kelompoknya sudah semuanya. Oke, silahkan maju ke depan. Sini. Terkait hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk. Nah, itu dari kelompok visual. Sudah jelas semuanya ya. Oke. Kemudian yang terakhir dari kelompok kinestetik, silahkan silakan maju ke depan. Oke. Memperagakan, ya, memperagakan seorang yang sedang berduaan, gitu ya. Nah, di sini silakan bisa duduk di sini. Nah, kemudian yang silahkan dijelaskan hasil dari kelompok kinestetik. Akibat perilaku pergaulan bebas dan zina adalah: 1. Mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. 2. Dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. 3. Nasab menjadi tidak jelas. 4. Anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. 5. Anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Nah ini contoh ya. Nah, 2 orang ini adalah contoh ya. Contoh kalau mau pergaulan bebas. Nah, kemudian kalau sudah begini, kalau tidak bisa tahan hawa nafsunya, bisa melakukan zina. Nah, makanya jangan sampai kalian berduaan seperti ini, nggak boleh. Nanti ini salah satu ya cara melakukan zina, itu salah satunya ini. Nah, ini berduaan itu biasanya langsung pacaran ya, berpacaran langsung. Nah itu ya, jangan sampai seperti itu. Kalian sudah besar ya, seorang pelajar apalagi SMK sudah bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk ya. Kalau zina itu perbuatan baik atau buruk? Buruk, makanya harus ditinggalkan. Nah ini kita berikan tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Nah, silakan kembali ke belakang. Oke. Nah. Oke anak-anak, tuh ya yang dapat kita laksanakan pembelajaran di pagi hari ini berkaitan dengan menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, mungkin ada yang bisa ya menjelaskan sedikit ya tentang manfaat menghindari zina. Ayo silakan, siapa? Kinanti.
Kan manfaat menghindari zina. Oke, sambil berdiri. Oke. Manfaat menghindari zina. Menghindari perbuatan zina adalah kewajiban agama. Perbuatan zina dinyatakan sebagai dosa berat dan menjaganya adalah wajib bagi setiap muslim. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan buat Kinanti. Nah, ya. Jadi manfaat menghindari zina itu adalah ya suatu tanda penghormatan kepada diri kita sendiri. Yang bisa menjaga diri kita sendiri ya kita sendiri, orang lain tidak bisa menjaga kita. Jadi kita harus pandai-pandai ya bergaul. Jangan sampai terjerumus ke pergaulan bebas, apalagi melakukan perbuatan zina. Oke anak-anak, demikian pembelajaran di pagi hari ini ya. Pak Romat akan memberikan kesimpulan. Di pagi hari ini mungkin ada yang bisa menjelaskan sedikit kesimpulan di pagi hari ini. Yo Fani, oke silakan Fani. Larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dalam Islam bukan hanya sekedar norma moral, tetapi merupakan bagian integral dari ajaran agama dengan tujuan melindungi individu, keluarga, dan masyarakat dari dampak negatif yang serius. Oke, tepuk tangan buat Fani. Nah, itu ya anak-anak. Ya, kesimpulan pembelajaran di pagi hari ini ya. Larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dalam Islam ya, itu harus selalu kita tegakkan. Apalagi kalian seorang pelajar ya. Karena apa? Norma agama itu harus dinomorsatukan ya. Karena itu akan mempengaruhi individu, keluarga, dan masyarakat. Nah, jadi kalau kalian melakukan perbuatan zina, jelas akan dikucilkan di kehidupan masyarakat. Jadi jangan terjerumus ke pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke anak-anak, untuk tugasnya dikumpulkan semuanya ya, untuk penilaian di hari ini. Nah, kalau sudah dikumpulkan semuanya, jangan lupa besok ya, besok kita mempelajari tentang khuliyat khomsah ya, atau larangan hidup berfoya-foya ya, ria dan lain sebagainya. Jangan lupa ya. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran di pagi hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rohmat. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.